Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah qad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita akan mengawali pembahasan dalam kitab Ulumul Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Studi Pengantar Ilmu Al-Quran. Yang kitab ini disusun oleh Al-Ustaz Dr. Manna Khalil Khattar, Al-Ustaz bi Jami'atil Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Imam Ibn Saud yang ada di Riyadh, rahimahullah ta'ala. Beliau menyusun kitab ini dari berbagai macam kitab. Jadi referensinya, rujukannya banyak. Kitab-kitab klasik yang berbicara tentang ilmu Al-Quran. Ada kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, ada Al-Itqan fi Ulumil Quran. Banyak lagi kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama di masa lalu, yang terkadang bahasanya ini adalah sulit dipahami. Jadi mereka menulis dengan sastra yang tinggi. Nah, sehingga terpanggillah Dr. Manna Khalil Khattar untuk mengurai kesulitan-kesulitan itu, sehingga disusunlah sebuah kitab yang diberi judul yaitu Mabahis fi Ulumil Quran. Itu studi pengantar ilmu Al-Quran. Banyak ulama-ulama yang mengarang. Salah satunya yang kita pilih kitabnya, barangkali nanti ada yang mau menyimak, itu sudah ada di mana-mana, ada insyaallah. Tinggal membeli, nanti bisa mengikuti. Saya akan membacakan kitab aslinya itu dalam bahasa Arab. Yang pertama di sini beliau memberikan sebuah muqaddimah, yaitu at-ta'rif bil ilmi wa bayani nash'atihi wa tatawwurihi. Pertama beliau akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu tafsir ini. Sejak kapan ilmu tafsir ini muncul, atau ilmu Quran ini muncul. Disebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran adalah merupakan kalamullah, firman Allah yang mengandung mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam susunannya
kita kenal sekarang, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang paling penting adalah membacanya bernilai ibadah. Jadi membaca Al-Quran, huruf-hurufnya itu mengandung ibadah, mengandung kebaikan. Wabil khusus saat ini kita berada di hari-hari terbaik kita beramal. Salah satunya pagi hari ini kita mengikuti halaqah seperti ini. Itu berbeda dengan mengikuti halaqah di luar hari-hari 10 terbaik dalam beramal. Ini melebihi daripada jihad fi sabilillah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sedang berada di majlis ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya, menurunkan rahmahnya, menurunkan para malaikat-malaikatnya yang mendoakan orang-orang yang hadir, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah barang tentu doa para malaikat ini dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah membangga-banggakan hambanya di sana fi mala'il a'la. Oleh karena itu mari kita luruskan niat kita, akhlisu niyatana. Mari kita ikhlaskan niat kita. Nah, kenapa munculnya ilmu tafsir ini atau ulumul Quran ini? Disebutkan di awal-awal ketika turunnya Al-Quranul Karim, para sahabat-sahabat Nabi yang bit tolaqah. Jadi bit tolaqah ini adalah mereka berbahasa Arab dengan fasih. Jadi mereka ketika turun Al-Quran mereka bisa memahami. Akan tetapi bagaimanapun fasihnya mereka berbahasa Arab, ada hal-hal yang iltabasa alaihim fahmu ayati minal ayat. Ada ayat-ayat yang mereka bahasanya mereka tidak pahami. Contoh misalnya di sini adalah yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Nah, kalau disebut dengan Asy-Syaikhan ini berarti dua ulama ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang merupakan murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita tahu sendiri Imam Ahmad bin Hanbal inilah murid daripada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik rahimahumullah. Nah, dua syaikhan ini, dua syekh ini Bukhari dan Muslim ini bukan orang Arab ya. Berasal dari Bukhara dan Naisabur, yang pada saat itu wilayah ini masuk ke dalam wilayah Khurasan. Kalau sekarang masuk ke dalam wilayah persimakmuran ya, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Uni Soviet, dan mereka semuanya sudah menjadi negara mustaqil, jadi negara yang sudah merdeka. Mereka meriwayatkan hadis sampai sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di awal-awal memeluk Islam. Yang beliau ini adalah seorang penggembala. Orangnya kurus. Suatu saat beliau naik ke pohon korma. Sahabat-sahabat yang lain menertawakan, ditertawakan karena saking kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atadhakun? Kalian menertawakannya? La saqa ibna Mas'udin, jadi saqa betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang lawuzinat, kalau ditimbang dengan dunia dan seisinya, itu masih berat timbangan betis Abdullah bin Mas'ud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata dulu juga sudah ada ya orang-orang yang suka ya, dalam tanda kutip ya, suka meremehkan orang, suka menghina gitu ya.
Jadi karena maksud daripada sahabat-sahabat ini ya kok lucu kelihatannya gitu. Tapi Rasulullah SAW kemudian memberikan sebuah penjelasan bahwa betis yang kurus itu kalau ditimbang lebih berat timbangannya daripada dunia dan seisinya. Nah, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud ini selalu menyaksikan Al-Qur'an itu di mana turunnya, kapan turunnya gitu. Kemudian maksudnya apa gitu. Itu adalah dari kalangan sahabat yang sangat alim sekali gitu. Qala lamma nazalat hadhihi al-ayah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika turun ayat ini, itu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ila akhir ayat di dalam surah Al-An'am ya, ayat 82. Dan orang-orang yang beriman dan tidak tercampur keimanannya dengan kezaliman, bidzulmin. Nah, ketika sahabat-sahabat ini membaca bidzulmin, mereka mengatakan ya Rasulullah, faqalu ya Rasulullah, wa ayyuna la yadhlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Semua manusia pernah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Qala innahu laisa alladhi ta'nun. Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Jadi bukan itu maksudnya ayat ini. Bukan orang berbuat zalim satu dengan yang lain atau menzalimi dirinya sendiri. Bukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tasma'u ma qala al-'abdus salih? Tidakkah kalian mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba Allah yang soleh di dalam Al-Quranul Karim? Di dalam Al-Quran tidak hanya diceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul, tetapi juga ada kisah-kisah orang yang saleh. Di antaranya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi sebuah surah, ini surah Luqman. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, perhatikanlah apa yang dikatakan seorang hamba Allah yang soleh ini. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi maksud ayat ke-82 surah Al-An'am, kata Rasulullah, bukan kezaliman yang seperti kalian lakukan, akan tetapi yang dimasukkanlah kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak tercampur keimanannya dengan kesyirikan. Nah, itu maksudnya. Nah, ini yang pertama. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa kezaliman itu adalah yang dilakukan setiap hari. Tapi Rasulullah mengatakan bukan itu, tetapi yang dimasukkan adalah kesyirikan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru lahum ba'd al-ayat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang mereka para sahabat-sahabat ini kurang jelas atau belum memahaminya dengan benarnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, akhraja Muslim wa ghairu an Uqbah bin Amir. Ini ada riwayat yang lain. Dari riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa 'alal mimbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau berada di atas mimbar, berkhutbah di atas mimbar, membaca ayat di dalam surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian dan musuh-musuh yang tidak nampak itu dengan satu kekuatan. Nah, ala innal quwwata ar-rima atau ar-ramyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan tentang kuwah di situ adalah kekuatan memanah. Kekuatan memanah pada masa itu. Karena dengan memanah ini
itu lontaran daripada senjata ini paling jauh ya. Jadi artinya senjata yang dibuat menghalangi musuh yang terjauh itu adalah dengan memanah. Kemudian yang kedua dengan tombak gitu ya. Nah, pada masa itu. Nah, ini berkembang. Ini masih relevan di satu tempat dan tidak relevan di tempat yang lain. Tafsiran tentang panah ini. Karena musuh-musuh Islam itu sudah membuat senjata yang sangat canggih. Contohnya misalnya Zionis Israel, Zionis Yahudi yang mempersiapkan peluru-peluru kendalinya untuk siap menghancurkan Gaza gitu ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada saudara-saudara kita di sana. Ketika mereka mampu membuat peluru kendali yang jarak tempuhnya 5 kilo, kaum muslimin mampu membuat peluru kendali yang jarak tempuhnya 7 kilo. Bahkan memodifikasi. Jadi tidak semua peluru-peluru kendali ini soruh ini, dalam bahasa Arabnya soruh ini yang ditembakkan dari Tel Aviv ke Gaza itu meledak. Itu banyak yang tidak meledak, subhanallah. Jadi sudah betul-betul diperhitungkan oleh Zionis Israel ini untuk menghancurkan, membombardir semua pendudukan di sana. Jadi tidak hanya menyerang kamp-kamp militer, akan tetapi semuanya diserang. Tetapi banyak peluru kendali jadi tidak meledak. Kemudian dimodifikasi. Nah, perkembangan terakhir, Zionis Israel mampu melontarkan peluru kendali yang jarak tempuhnya 150 kilo. Dari sini kemana berarti kira-kira? Tapi subhanallah, kaum muslimin lebih canggih lagi. Sudah mampu membuat peluru kendali ini terjauh 260 kilo. Kira-kira dari sini kemana? Hah? Jember ya. Jadi nggak perlu diangkut-angkut ke sana, cukup dari Baitul Haq sini. Sambil tidur-tiduran main. Ya sekarang kan mainnya begitu. Mau dikirim kemana nih peluru kendali? Dan rata-rata peluru kendali yang berada di Gaza itu adalah berada di bawah tanah. Karena pembuatannya semua ada di bawah tanah. Dari mana mereka mendapatkan bahan-bahannya gitu? Nah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberanian dan kemudahan kepada mereka dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka mencari bahan-bahannya di dasar laut, bahkan ada yang menembus sampai ke markasnya Zionis, dicuri dari sana gitu ya, untuk memodifikasi senjata-senjata ini. Coba nanti dilihat di YouTube, sholat jamaah di bawah laut atau di dalam air. Sampai di dalam air pun mereka berjamaah sholat. Jadi mereka betul-betul menjaga sunnah Rasulullah SAW sampai di dalam laut mereka sholat berjamaah. Ya. Nanti bisa dicari di YouTube. Subhanallah. Jadi ketika mereka dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka memiliki ide-ide yang sangat cemerlang gitu. Sehingga peluru kendali yang mereka buat itu jarak tempuhnya sekitar 260 kilo dan orang-orang Zionis ini tidak akan pernah menang gitu ya. Dalam sisi kecerdasan yang memang mereka sangat cerdas, tetapi kaum muslimin lebih cerdas lagi gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala titipkan kecerdasan kepada mereka dan mereka mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, kami hanya memerlukan doa-doa kalian. Kami masih mampu menghadapi mereka para Zionis Yahudi." Justru kalau orang Indonesia ke sana malah tambah susah ya. Makanannya sudah berbeda gitu ya. Mereka makan roti, kita makan nasi pecel. Ya. Mereka sudah persiapannya betul-betul membawa yang namanya membawa basoka yang besar-besar itu sudah terbiasa. Ya. Fisik mereka besar-besar. Ya. Sementara orang Indonesia fisiknya kecil-kecil. Oleh karena itu yang diperlukan oleh saudara-saudara kita adalah doa-doa kita, demikian juga dana-dana kita. Kalau kita memiliki dana, kita kirim kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mendahulukan ketika berbicara tentang jihad itu adalah jihad dengan harta. Ini lebih mudah. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta dan juga dengan diri-diri kalian. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an
kemudian beliau menafsirkan. Nah, pada masa itu karena memanah inilah adalah merupakan senjata yang paling jauh lontarannya, maka beliau mengatakan sesungguhnya dimaksud dengan kekuatan di sebelah quwwatur rima atau quwwatu ar-ramyu, yaitu memanah. Nah, kemudian disebutkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik misalnya. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Anas bin Malik ini adalah sahabat yang menjadi pelayan Nabi kurang lebih selama 10 tahun. Dan beliau didoakan oleh Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkanlah atau mudahkanlah dia untuk mendapatkan harta, kayakanlah dia dan banyakkanlah keturunannya. Dan beliau banyak punya anak. Dan beliau adalah sahabat yang umurnya panjang 103 tahun. Ini Anas bin Malik. Nah, beliau mengatakan, kana ar-rajul minna idza qara'a al-Baqarah wa Ali Imran jadda fina. Ketika di zaman Nabi, orang-orang yang menghafal dua surah ini, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, itu sangat berwibawa di hadapan kami. Jadi mereka-mereka itu yang menghafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran berwibawa dan sangat dihormati. Sahabat Abdullah bin Umar ketika mempelajari surah Al-Baqarah, kata seorang tabi'in, beliau mempelajarinya selama 8 tahun. Jadi mempelajari surah Al-Baqarah selama 8 tahun. Uruwiya an Abi Abdurrahman As-Sulami annahu qala haddatsana alladhi kanu yaqra'una al-Qur'an. Jadi seorang ulama yaitu Abi Abdurrahman As-Sulami mengatakan, sahabat-sahabat Nabi ketika membacakan kepada kami Al-Quran seperti Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima, annahum kanu idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal. Mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mempelajari Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 10 ayat. Mereka mempelajari 10 ayat, kemudian mereka juga mempelajari bagaimana tentang isinya itu. Jadi isi kandungan Al-Quran itu apa yang 10 ayat ini mereka pahami, kemudian mereka amalkan. Nah, mereka amal. Qalu fata'allamna al-Quran wal ilma wal amal. Kami mempelajari Al-Quran, juga mempelajari bagaimana isi kandungannya atau memahaminya. Kemudian kami juga mempelajari bagaimana cara mengamalkannya. Nah, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, fi zamanina qalilu qurra'ina wa kathiru fuqaha'ina. Di zaman kita sekarang ini, kata beliau, sedikit sekali orang-orang yang menghafal Al-Quran dan banyak yang memahaminya. Fasawfa ya'ti zamanun, akan datang satu masa nanti, kathiru qurra'ihim wa qalilu fuqaha'ihim. Banyak sekali di antara mereka yang menghafal Al-Quran, tetapi sedikit di antara mereka yang memiliki pemahaman. Nah, perkataan Abdullah bin Mas'ud ini bukan berarti kita takut untuk menghafalkan Al-Quran, tidak. Karena tercatat ulama-ulama yang mereka kalau disebutkan Al-Hafiz itu tidak hanya hafal Al-Quran, tetapi juga mereka hafal hadis. Rata-rata para ulama-ulama seperti Imam Bukhari umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi ulama-ulama besar yang di masa lalu mereka umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Sehingga wajar kalau mereka umur belasan tahun, 16 tahun sudah menjadi jenderal. Seperti Usamah bin Zaid sudah menjadi panglima perang, ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin 300 pasukan.
karena beliau adalah penghafal Al-Qur'anul Karim. Begitu dia masa lalu. Jadi ulama-ulama yang menjadi panglima-panglima perang inilah mereka rata-rata hafal Al-Qur'an. Siapa yang tidak kenal Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Andalusia, hafal Al-Qur'an. Siapa yang tidak kenal Musa bin Nusair yang menaklukkan Aljazair dan Tunisia yang kemudian pada saat itu menjadi kota Kairawan. Mereka adalah penghafal Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan Abdullah bin Mas'ud ini bukan berarti bahwa kita ini kalau begitu saya enggak mau menghafal Al-Qur'an. Tidak. Jadi menghafal Al-Qur'an, demikian juga mempelajari maknanya dan juga mengamalkan dan juga mendakwahkannya. Bi qiraatihi wa fahmihi wa amalihi wa da'watihi, dengan 4 cara. Ini disebutkan dalam sebuah kitab, yaitu kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala, yaitu Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'an, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an turun di awal-awal Islam, Nabi berpesan kepada para sahabatnya, la taktubu anni illa al-Qur'an, faman yaktubu ghairu hadha falyamhu. Wahai sahabat-sahabat juga, tulislah apa yang Allah firmankan saja, tulislah Al-Quran saja, jangan menulis selain itu. Siapa yang menulis selain Al-Quran, maka hapus. Ini ketika di awal-awal turunnya Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, wa haditsu anni wala haraj. Silakan sampaikan saja apa yang aku sabdakan ini. Wala haraj. Nah, kemudian pesan beliau, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tetapi ketika dia menyampaikan, haruslah betul-betul apa yang dia dengar dari aku, bukan ngarang-ngarang, bukan berbohong. Beliau mengatakan, siapa yang berbohong atas nama aku, maka siap-siaplah dia menempati tempat di dalam neraka. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan, sahabat-sahabat sudah mampu membedakan mana Al-Quran, mana yang bukan Al-Quran, sehingga mereka pun menulis hadis-hadis Nabi SAW sebagai penjelasan daripada Al-Quran, atau isi kandungan daripada Al-Quran itu. Masih ada orang-orang yang berpegang teguh kepada sabda Nabi, jangan menulis selain Al-Quran. Itu melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya menemukan si fulan menulis selain Al-Quran. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wallahi ma kharaja min fammi illa al-haqq. Tidaklah keluar dari lisan ini kecuali kebenaran. Uktubu, silakan kalian tulis. Artinya pada saat itu sahabat-sahabat ini sudah bisa membedakan mana Al-Quran, mana yang bukan Al-Quran. Jadi kesimpulannya bahwasanya penulisan hadis-hadis Nabi inilah seiring dengan turunnya Al-Quran. Ada orang yang mengatakan, saya nggak mau hadis karena banyak hadis yang dhaif misalnya, ada yang lemah, ada yang maudhu, ada yang palsu. Mereka maunya Al-Quran saja. Ini gerakan ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Mengingkari sunnah berarti mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim tidak akan pernah bisa dipahami kecuali kita merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, penjelasan dari Rasulullah SAW. Nanti pada subbab ada yang bab terakhir nanti insyaallah bagaimana Dr. Mana Khalil Qattan itu menjelaskan tentang macam-macam tafsir. Ya, salah satunya adalah tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran juga. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di masa-masa Rasulullah SAW, banyak para sahabat-sahabat Nabi SAW yang menulis Al-Quran di pelepah kurma. Ada juga yang menulis di tulang-tulang, ya. Ada yang menulis Al-Quran di lembaran-lembaran. Nah, sehingga ini berlangsung sampai Al-Quran itu selesai turun, sudah lengkap semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepadanya
dan dilanjutkanlah perjuangan ini di masa Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada masa Abu Bakar As-Siddiq inilah Al-Quran mulai di lembaran-lembaran ini dikumpulkan. Lembaran-lembaran ini dikumpulkan. Ini atas usul dari Umar Ibn Khattab, karena pada saat itu banyak penghafal-penghafal Al-Quran ini gugur dalam perang Yamamah, itu menghadapi nabi-nabi palsu. Sehingga Umar bin Khattab khawatir nanti kalau sekiranya para penghafal Al-Quran ini banyak yang meninggal dunia, sementara orang-orang yang datang setelah kita tidak mengetahui tentang Al-Quran ini, maka beliau pun mengusulkan supaya Al-Quran ini dikumpulkan. Akhirnya dikumpulkanlah menjadi satu mushaf. Kemudian ini dijaga terus sampai di masa Umar bin Khattab. Kemudian nanti sampai di masa masa Utsman bin Affan. Pada masa itu Islam sudah tersebar kemana-mana. Jadi pemerintahan Islam pada saat itu sudah tersebar kemana-mana, wilayahnya sudah ke Syam, ke Persia, ke barat sampai ke Mesir, sampai ke daratan Afrika. Nah, sehingga pada saat itu banyak sahabat-sahabat yang banyak orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi itu mendapatkan pelajaran-pelajaran daripada sahabat-sahabat Nabi. Ada madrasah Abdullah bin Mas'ud di Kufah itu di Irak. Ada madrasah Abu Musa al-Asy'ari ada di Irak. Ada madrasah Abdullah bin Abbas di Mekah. Ada madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah. Sehingga orang-orang yang belajar dari madrasah-madrasah ini itu menemukan Al-Quran, cara membacanya beda-beda satu dengan yang lain. Nah, sehingga mereka melapor kepada Utsman bin Affan, "Ya Amirul Mukminin, saya menemukan orang baca Al-Quran kok beda-beda satu dengan yang lain." Nah, akhirnya ketika itu Utsman bin Affan pun memanggil qurra ini, ahli-ahli qiraat dari kalangan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan kepada mereka, coba baca ini. Misalnya wadduha misalnya. Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, demikianlah Allah menurunkannya. Coba yang lain baca katanya. Yang lain membaca bismillahirrahmanirrahim, wadduhi wal laili idza saji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, walal akhiratu khairul laka minal uli. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, begitulah Allah menurunkan Al-Quran. Begitu seterusnya. Jadi semuanya diruntun, semuanya ada riwayatnya. Utsman bin Affan. Nah, demi untuk bersatunya kaum muslimin pada saat itu, maka ditulislah dengan khat rasmul Utsmani. Ditulislah Al-Quran dengan khat, dengan satu tulisan, yaitu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Sehingga mushaf-mushaf yang ada sekarang ini disebut dengan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Nah, pada masa itu belum ada titik ba itu seperti apa gitu. Ta itu seperti apa? Itu belum ada. Kan kalau ba, ta, sa ini kan sama semua, begini semuanya. Kemudian ada jim, ha, kha, ini kan sama semua tulisannya. Dal sama zal sama, ra sama zai itu sama, sin, shin sama, sod, dot sama, ta, ra sama, ain, ghain sama, fa, qaf tulisannya sama semua. Karena mereka masih mengandalkan hafalan. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib itu banyak orang-orang yang keliru baca Al-Quran. Sehingga beliau memanggil seorang ahli nahu yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ali mengatakan, "Ya Abul Aswad, unhu hadan nahwi." Tulislah dasar-dasar nahu. Ba itu apa sih? Ba adalah disebutkan nuqtatan wahidatan tahta satri. Nah, ba itu adalah ada titik satu di bawah garis, di bawahnya. Ba satu. Ta itu adalah nuqtatani fawqa as-satr.
Jadi ada 2 titik di atas garis. Kemudian ta itu adalah 3 ya. Ini ba itu 1 titiknya, ta itu 2 titiknya, ta itu titiknya 3. Begitu seterusnya. Nah, ini sudah diletakkan dasar-dasar ilmu nahwu. Tetapi belum ada harokatnya. Belum ada harokat, baru titik-titiknya saja ditentukan pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti dalam perkembangan baru pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, demi untuk memudahkan kaum muslimin membaca Al-Quran, maka barulah dikasih harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada harokatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga orang membaca tidak keliru-keliru. Baik, ini sekilas sebagai muqaddimah pertama di mana ilmu tafsir itu sudah ada sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW. Baru nanti dirapikan pada masa-masa berikutnya, yaitu dibuatlah sebuah kaidah-kaidah. Ini adalah demi untuk memudahkan supaya Al-Quran itu tidak keliru dibaca. Dengan adanya ilmu tafsir juga adalah demi memudahkan untuk memahami Al-Quran. Itu tujuan para ulama-ulama dia. Jadi bagaimana mereka memiliki perhatian yang sangat luar biasa terhadap Al-Quran. Jadi sehingga umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum itu bisa membaca Al-Quranul Karim. Mungkin ini sebagai muqaddimah dan kita berikan kesempatan kepada para jamaah. Barangkali ada yang mau bertanya. Monggo silakan. Monggo silakan. Ya. Ya. Ini ada bab khususnya nanti insyaallah itu nanti ada apa perbedaan mal farqu baina Al-Qur'an wa hadisul qudsi. Itu nanti ada bab khusus, tapi saya akan berikan secara singkat bahwa hadis kalau Al-Qur'anul Karim itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril lah yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis kursi inilah merupakan wahyu yang redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara meriwayatkannya sahabat mengatakan an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Redaksi yang pertama. Yang kedua adalah redaksinya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku mengharamkan berbuat zalim kepada diriku sendiri, maka janganlah kalian wahai hamba-hambaku berbuat zalim di antara kalian." Dan hadis kursi ini redaksinya selalu seperti itu. Dan itu terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis kursi ini juga ada yang mutawatir, ada juga yang ahad, ada juga yang dhaif. Ada juga yang dhaif. Tapi kalau Al-Qur'an tidak. Kalau Al-Qur'an inilah mutawatir. Jadi semua mendengarkan. Para sahabat-sahabat Nabi ketika mereka berada di seputar Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka menyaksikan Al-Quran itu turun. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Kemudian mereka menyampaikan kepada orang banyak juga, ini mutawatir. Tapi kalau hadis qudsi, demikian juga hadis-hadis yang lain, itu melihat dulu siapa yang meriwayatkan, kemudian dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, atba'ut tabi'in, begitu seterusnya. Kalau riwayatnya beruntun, itu bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan hadis sahih. Baik itu hadis kursi maupun hadis yang lain. Nanti insyaallah secara detail itu ada pembahasan di bab ini. Bab tentang perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Qur'anul Karim. Dan hadis kursi sekalipun ininya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dipergunakan untuk salat. Jadi tidak bisa dibaca dalam salat, sekalipun itu adalah merupakan firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Baik. Yang lain? Monggo silakan kalau ada pertanyaan.
Ini waktu suruknya jam berapa? Monggo silakan kalau ada yang mau nanya. Diteruskan apa diakhiri? Cukup? Baik, insyaallah untuk mukaddimah pertemuan pertama ini mukaddimah pertama. Nanti mukaddimah yang berikutnya insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pembahasan tadi menginspirasi kita semua dan kita mendapatkan pemahaman bahwa sesungguhnya para ulama-ulama dari kalangan para sahabat itu betul-betul memperhatikan bagaimana Al-Quranul Karim yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu memerlukan penjelasan-penjelasan sehingga mudah untuk dipahami dan untuk kita amalkan. Maka semoga ya para sahabat-sahabat Nabi SAW mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga para ulama-ulama yang memiliki perhatian khusus terhadap Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya والآخرة إلا قضيت ويسرت يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم رب اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأبنائنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته